Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatimah selaku Teknologi Application Manager di PT Kargil. Kali ini kita akan membahas topik terkait bagaimana kita menjaga performa produksi telur di tengah melambungnya harga pakan. Sudah menjadi rahasia umum ya bahwa di akhir tahun ini, di akhir tahun 2001 dan sampai di 2022 ini, dunia peternakan layer cukup banyak prihatin. Mengapa? Karena terlihat sekali dari harga telur yang sangat fluktuatif dan sangat yang paling parah terpukul itu di Agustus sampai akhir tahun kemarin, November Desember sedikit ada pergerakan naik tapi sempat turun lagi di awal tahun setelah tahun baru ya, dan ngedrop sampai cukup tajam. Dan mungkin ini menjelang lebaran ada sedikit pergerakan naik, dan semoga sih April ke depan harga telur masih cukup bagus, karena kalau dilihat memang sebelumnya di akhir tahun 2021 kemarin memang harganya cukup rendah, sampai hit di bawah 15.000 sempat, dan rata-rata di bawah BEP, dimana kalau terlalu panjang ya akhirnya memang sudah diinfokan mungkin dari beberapa peternak sebagian besar sudah mulai mengkaling atau mengakir ayamnya gitu. Nah, di sini ada pergerakan lagi dengan adanya krisis di Ukraina, dan kemudian mungkin ada beberapa kali lockdown di Cina, dan akhirnya ini berimbas ke perdagangan dunia, sehingga secara tidak langsung biaya pakan pun juga naik cukup signifikan gitu. Ini akhirnya membuat kurva kerugian peternak yang menjadi lebih sering gitu, dan kita mungkin di sini diskusnya nggak perlu terlalu berat karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah cukup pusing di lapangan, tapi minimal kita refresh bareng bagaimana kita bisa merecek lagi aplikasi di kandang, apa yang memang perlu sangat krusial perlu kita lakukan di situasi krisis seperti ini. Ini sedikit update, mungkin Bapak Ibu juga mengikuti update di komunitas-komunitas peternakan bahwa memang sempat di awal tahun Januari ada kenaikan harga SBM yang luar biasa. Faktornya macam-macam, ada krisis Ukraina, ada panen sendiri yang juga infonya juga tidak mulus, terus kemudian ada beberapa kendala pengapalan, keterlambatan kapal dan yang lain yang akhirnya membuat SBM ini naik luar biasa. Tren terakhir kemarin sempat ada sedikit penurunan dari CPOT, tapi secara premium sendiri harganya masih di atas 100. Jadi kalau dulu normal harga premium itu harga SPM-nya di tempat produksi sana itu biasanya hanya di 90-an. Nah, sekarang sudah tidak ada, semua di atas 100, dan ini yang menjadikan total harga SPM sampai di Indonesia menjadi melambung cukup tinggi. Di lapangan mungkin ada yang ketemu 11.000 atau 10.700 dan yang lainnya. Ini memang berimbas sekali ke biaya pakan secara keseluruhan, baik yang ditanggung oleh pabrikan ataupun oleh self mixer sendiri, karena SPM adalah bahan baku sumber protein yang utama di rancung pakan petelur gitu. Begitu juga dengan jagung, walaupun jagung kita tidak mengimpor, tapi beberapa bahan baku alternatif seperti CGM, terus kemudian DDGS kalau ada yang pakai DDGS, terus kemudian hasil ikutan jagung lainnya itu pun juga akhirnya ikut merangkak naik. Plus karena dua ingredient utama ini naik, diikutin dengan ingredient lain, karena pasti semua bergerak mencari substitusinya. Jadi harga animal product pun seperti MBM, terus kemudian bahan baku sumber dari hewani pun juga jadi naik gitu. CGM pun harganya luar biasa melambung dan tinggi, yang akhirnya memang berdampak ke biaya pakan atau harga pakan itu sendiri. Nah, kita langsung fokus ke bagaimana cara mempertahankan performa ayam. Saya hanya meng-highlight 4, jadi biar nggak terlalu banyak, 4 saja. Yaitu pertama, pastikan kualitas ayam puletnya baik. Ini krusial, apalagi kondisi sekarang ini yang
mungkin semoga ke depan sih harga telur bagus, tapi kalau nanti kejadian lagi harga telur langsung meluncur tajam, ya kita mau tidak mau harus benar-benar memperhatikan kualitas ayam yang kita pelihara, karena itu pabriknya kan. Jadi kalau peternak yang masih mau ngisi ayam petelur lagi, kita harus memastikan bahwa kita membeli hanya pulet yang berkualitas dari sisi bobot badan tercapai, keseragaman, dan komposisi tubuh plus seksual maturity atau kematangan organ reproduksi gitu. Nah ini penting, kenapa? Karena di kondisi yang harga pakan mahal, kita nggak mau membuang-buang biaya untuk ayam-ayam yang memang berinvestasi ke ayam-ayam yang memang produktivitas produksi telurnya nanti bisa kita prediksi nggak baik. Nah mungkin kemarin kan juga sempat ada ya, karena memang kondisi sangat buruk, beberapa peternak menahan menahan masukin layer lagi, jadi ada banyak beberapa pulet yang memang sudah masih di kandang grower aja sudah dipelihara sampai bertelur karena mungkin belum keserap di market. Nah ini yang hati-hati. Jadi mungkin jangan hanya tergoda dengan harga pulet yang murah, tapi kita perlu memastikan apa yang nanti kita pelihara itu memang itu kualitasnya yang sudah kita seleksi dengan baik, karena nanti berhubungan dengan biaya yang akan kita keluarkan setiap hari untuk memberi makan dia dibandingkan dengan hasil telur yang nanti akan dihasilkan oleh ayam-ayam tersebut. Ini untuk ayam yang baru ngisi pulet. Tapi untuk peternak yang memang di kandangnya sudah ada ayam layar, berarti kan kita memang perlu memastikan ayam yang kita pelihara juga berproduksi baik gitu. Nah ini yang akhirnya kita mau nggak mau dengan kondisi harga pakan yang luar biasa seperti sekarang ini, ya kita mau nggak mau kita harus menyempatkan waktu atau anak kandang dialokasikan waktu untuk melakukan seleksi. Itu penting ya Pak. Jadi lakukan seleksi ayam, mana ayam-ayam yang kurang produktif itu biasa bisa dilihat dari penampilan fisiknya, dari jenggernya, terus kemudian dari kakinya yang kuning. Kalau dari sisi bobot badan mungkin kelihatan sekali gitu. Segera disisihkan dulu, kita amati, atau mungkin kalau memang yang sudah yakin nggak bertelur langsung dikeluarkan. Tapi kalau masih ini bertelur nggak, nah kita masih kasih waktu, kita kasih tandai ini bertelurnya seberapa intens gitu. Nanti kalau kita bisa mengukur ya, nanti kalau memang 3 hari bertelur, 2 hari enggak, ya perlu kita hitung lagi gitu. Jadi mau nggak mau kita perlu menyempatkan untuk melakukan seleksi ini agar ayam yang kita pelihara memang benar-benar produktivitasnya benar-benar ayam yang mempunyai produktivitas baik. Ini secara nggak langsung akan membantu mengoptimalkan performance dalam satu vlog. Maksudnya performance dalam satu vlog. Biasa dengan adanya ayam yang tidak diseleksi tadi, mungkin hende atau produksi hanya tercapai di 70%, mungkin dengan seleksi kita bisa improve atau meningkatkan produktivitasnya dalam satu vlog itu bisa 80% atau 85%. Nah ini kan juga salah satu bentuk kita istilahnya mengoptimalkan apa yang kita keluarkan ini benar-benar nanti akan menjadi telur dan menjadi income balik, sehingga modal kita tetap terus berputar. Ini sedikit contoh aja ayam yang memang tidak seragam, itu posisinya kan memang kurva produksinya pun juga dia tidak mulus, jadi seperti gergaji, kadang naik kadang turun, jadi nggak stabil terkesannya, atau bahkan kalau yang baru-baru start pulet biasanya sering terlambat gitu. Nah ini yang perlu kita siasati bareng. Mungkin ini bisa membantu sedikit mengoptimalkan. Ini saya ada benchmark, jadi kalau Bapak Ibu memang sudah mulai melihat FCR total farm sudah di 2,6, ini kita segera memang perlu melakukan action gitu. Jadi harapannya sih target kita FCR harus di bawah 2,6, suku bisa 2,1, 2,3 total farm ya, gitu total farm. Jadi kan kadang ada yang ayam muda, ayam tua, mungkin ada yang memang lagi grower, itu di total FCR target kita di bawah 2,6. Kenapa? Karena FCR layer itu satu siklus yang bagus itu 2,2 sampai 2,3. Jadi kalau di fase grower sendiri kan 0,15 sampai 0,2, fase starternya 0,2. Jadi kalau memang dalam satu kumpulan satu farm itu sudah
sudah ada kontribusi ini, jadi targetnya di angka di bawah 2,6 masih cukup oke. Ini dari diskusi ya, dari diskusi dari beberapa peternak itu memang kita ada patokan. Jadi kalau rataan persen Hendy total farm itu sesuai standar itu 84%. Kalau produksinya total farm itu 70%. Berarti ini cara ngitungnya kan berarti total produksi telur dalam satu farm dibagi total populasi. Nah, ini kalau 70% masih bisa membayar biaya pakan, operasional dan biaya pulet. Tapi kalau sudah di bawah 70, ini 60 hanya bisa membayar pakan atau operasional. Mungkin kalau dengan harga pakan yang sekarang mungkin bisa jadi masih nombok, dan kalau 50% ya menurut saya sih sudah tidak bisa jalan, karena cuma bayar pakan aja mungkin bisa tersendat gitu ya. Jadi saat total produksi 60% benar-benar sudah harus melakukan apa istilahnya seleksi, di akhir mana yang tidak bagus langsung kita keluarkan gitu. Ini sedikit benchmark target kita untuk segera melakukan istilahnya seleksi di